Pemirsa, sejumlah perusahaan di Inggris menciptakan lapangan kerja bagi staf berpengalaman dengan keterampilan kecerdasan buatan atau AI. Keputusan ini diambil setelah angka baru menunjukkan teknologi AI mulai menciptakan pasar kerja dua jalur di negara tersebut. Sejumlah perusahaan di Inggris menciptakan lapangan kerja bagi staf berpengalaman dengan keterampilan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan mengurangi sektor lainnya. Keputusan ini diambil setelah angka baru menunjukkan teknologi AI mulai menciptakan pasar kerja dua jalur di negara tersebut. Berdasarkan laporan situs pencarian kerja Indeed, perusahaan-perusahaan Inggris mencatat sekitar 10% lebih sedikit lowongan pekerjaan bulan Juli dibandingkan Januari 2025, yang menyembunyikan perbedaan luas dikarenakan perusahaan semakin masif mengadopsi AI untuk memangkas biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian pengembang perangkat lunak yang profesinya telah diubah oleh AI dan mengalami kehilangan pekerjaan yang dramatis sejak 2022 kembali diminati dengan peningkatan lowongan sebesar 14%. Sementara itu, pekerjaan seperti teknik informatika dan teknik menggunakan AI mampu meningkatkan nilai pengalaman dengan mengambil alih tugas-tugas rutin, sekaligus menjadi salah satu dari sedikit pekerjaan yang tetap stabil sejak musim panas lalu. Bahkan di sektor retail dan manufaktur hingga peran kerah putih yang lebih rentan terhadap substitusi seperti akuntansi atau pemasaran, lowongan pekerjaan telah turun 2 digit pasca perusahaan mengambil tindakan untuk mengatasi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan ekonomi lebih fluktuatif. Adapun situasi di pasar kerja Inggris telah menimbulkan keraguan terhadap rencana Perdana Menteri Andy Burnham untuk mendorong lebih banyak anak muda mengejar kualifikasi teknis sebagai cara untuk mempersiapkan karir di masa depan. Namun pengangguran kaum muda di Inggris yang berada pada titik tertinggi dalam lebih dari 1 dekade menjadi awal sebuah masalah klasik yang disebabkan oleh ekonomi perekrutan yang rendah dan masifnya angka pemecatan karyawan. Berbagai sumber ada Exchange. Pemerintah Tiongkok menyiapkan rincian persyaratan implementasi standar nasional yang mengatur tingkat akurasi dan daya tahan sistem tampilan kesehatan baterai kendaraan listrik. Dokumen tersebut menetapkan batas perbedaan antara status energi baterai tersedia yang ditampilkan pada panel instrumen kendaraan dengan hasil pengukuran real time. Pemerintah Tiongkok menyiapkan rincian persyaratan implementasi standar nasional yang direkomendasikan GBT 46991.1 2025 dalam mengatur tingkat akurasi dan daya tahan sistem terhadap tampilan kesehatan baterai kendaraan listrik penumpang ringan. Dokumen tersebut menetapkan batas perbedaan antara status energi baterai tersedia yang ditampilkan pada panel instrumen kendaraan dengan hasil pengukuran secara real time, termasuk penetapan acuan daya tahan baterai berdasarkan usia kendaraan dan jarak tempuh. Sementara itu, dokumen implementasi ini dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok serta Administrasi Standarisasi Tiongkok dengan masukan teknis dari tim ahli penyusun yang dipimpin Yu Yang. Nantinya standar tersebut berlaku untuk kendaraan listrik penumpang ringan dan diklasifikasikan sebagai standar nasional yang bersifat rekomendasi dengan syarat regulasi keselamatan yang wajib dipatuhi. Salah satu ketentuan utama dalam standar baru ini ialah mengatur akurasi informasi kesehatan baterai yang ditampilkan kepada pengemudi, termasuk mendefinisikan implementasi state of available energy sebagai perbandingan antara energi yang masih dapat digunakan pada baterai saat ini dengan energi yang tersedia pada baterai kendaraan saat masih baru. Berbeda dengan state of charge yang menunjukkan sisa energi baterai saat kendaraan digunakan, SOCE dirancang untuk mencerminkan kemampuan baterai dalam mempertahankan kapasitas dalam jangka panjang. Adapun sesuai ketentuan, penyimpangan relatif antara nilai SOCE yang ditampilkan kendaraan dan hasil pengukuran fisik tidak boleh melebihi dan berbeda dari 5% dibandingkan hasil pengukuran aslinya. Ketentuan ini menjadi acuan dalam membandingkan informasi kesehatan baterai yang ditampilkan sebagai kapasitas baterai yang terukur. Berbagai sumber ada Exchange. Pemirsa, Grab Holdings menaikkan proyeksi pendapatan tahun 2026 menjadi berada di kisaran 4,1 hingga 4,15 miliar dolar Amerika. Proyeksi terbaru ini dilakukan seiring kuatnya permintaan terhadap pelayanan transportasi online dan pesan antar dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan teknologi Singapura Grab Holdings menaikkan proyeksi pendapatan tahun 2026 seiring kuatnya permintaan terhadap layanan transportasi online dan pesan antar dalam beberapa bulan terakhir.
Tidak hanya itu, pihak manajemen juga mengumumkan program pembelian kembali atau buyback saham senilai 750 juta dolar Amerika. Dilansir oleh Reuters, Grab kini memperkirakan pendapatan sepanjang 2026 berada di kisaran 4,10 hingga 4,15 miliar dolar Amerika. Lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,04 hingga 4,10 miliar dolar Amerika. Bahkan proyeksi terbaru tersebut sejalan dengan ekspektasi analis yang memperkirakan pendapatan Grab tahun ini mencapai sekitar 4,12 miliar dolar Amerika. Sementara itu, prospek yang lebih optimistis didorong oleh meningkatnya permintaan layanan transportasi dan pesan antar, yang ditopang berbagai program promosi serta ekspansi platform perusahaan. Sebagai perusahaan transportasi terbesar di Asia Tenggara, Grab mengandalkan sejumlah inovasi untuk menjaga pertumbuhan bisnis inti. Salah satunya ialah memperkuat fitur order bundling yang memungkinkan beberapa pesanan digabung dalam satu pengantaran, serta layanan hemat saver yang menawarkan biaya lebih murah bagi pelanggan. Strategi tersebut ditujukan untuk menarik konsumen yang semakin sensitif terhadap harga di tengah kenaikan biaya hidup, termasuk lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Iran. Selain memperkuat bisnis utama, Grab juga terus memperluas layanan pengiriman bahan makanan yang menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat. Berbagai sumber Addiction. Pemirsa, Toyota resmi memperkenalkan RAV4 2026 dengan pembaruan besar pada sistem hybrid teknologi kabin dan fitur keselamatan pintar. Pembaruan ini menjadi strategi Toyota untuk mempertahankan dominasi di segmen SUV global, sekaligus mempercepat transisi menuju kendaraan elektrifikasi. Toyota meluncurkan RAV4 generasi terbaru dengan desain lebih tegas serta kabin yang sepenuhnya diperbarui. Model 2026 kini hanya ditawarkan dalam varian hybrid dan plug-in hybrid tanpa pilihan mesin bensin murni. Langkah tersebut menegaskan komitmen Toyota terhadap elektrifikasi di pasar global. RAV4 tetap menjadi salah satu SUV terlaris milik Toyota. RAV4 terbaru menggunakan generasi terbaru sistem hybrid Toyota dengan efisiensi lebih tinggi dan akselerasi yang lebih responsif. Varian hybrid menghasilkan tenaga hingga 236 daya kuda, sedangkan model plug-in hybrid mencapai 324 daya kuda. Varian PHEV juga mendukung pengisian daya cepat DC pada beberapa trim. Peningkatan tersebut membuat RAV4 semakin kompetitif di segmen SUV elektrifikasi. RAV4 2026 dibekali platform perangkat lunak Erin dengan layar sentuh hingga 12,9 inci dan panel instrumen digital 12,3 inci. Sistem ini mendukung pembaruan over-the-air, navigasi berbasis cloud, serta Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel. Toyota juga meningkatkan pengalaman pengguna melalui antarmuka yang lebih cepat dan responsif. Kabin baru difokuskan untuk meningkatkan kenyamanan dan konektivitas. RAV4 terbaru menggunakan Toyota Safety Sense 4.0 dengan fitur pengenalan tabrakan lane change assist dan adaptive cruise control generasi baru. Sejumlah fitur dapat diperbarui melalui over-the-air update sehingga kemampuan sistem terus berkembang. Strategi ini menunjukkan pergeseran industri otomotif ke arah kendaraan berbasis perangkat lunak. Teknologi menjadi faktor utama dalam persaingan SUV modern. Berbagai sumber IDX Channel. Freelander menargetkan kapasitas produksi hingga 300.000 mobil per tahun dengan Freelander 8 sebagai model pertama hasil kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover. Target agresif ini menunjukkan besarnya ambisi kedua perusahaan dalam memperluas bisnis kendaraan energi baru dan bersaing di pasar SUV premium global. Freelander menargetkan kapasitas produksi mencapai 300.000 unit mobil per tahun di pabrik Changshu, China. Target tersebut akan didukung oleh fasilitas manufaktur yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi model Jaguar Land Rover. Langkah ini menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan permintaan SUV energi baru. Produksi massal dijadwalkan dimulai pada akhir 2026. Freelander 8 menjadi model pertama dari merek baru hasil kerjasama Chery dan Jaguar Land Rover. SUV berukuran besar ini dibangun di atas platform yang mendukung EV, PHEV, dan Range Extender Electric Vehicle atau EREV. Freelander 8 akan menjadi ujian pertama bagi merek baru sebelum meluncurkan model lain dalam 5 tahun mendatang. Produk ini juga dirancang untuk dipasarkan ke berbagai negara. Kolaborasi dengan Jaguar Land Rover memberikan Chery akses ke segmen SUV premium yang memiliki margin lebih tinggi.
Sementara itu, Jaguar Land Rover memanfaatkan platform dan efisiensi manufaktur Chery untuk mempercepat pengembangan kendaraan energi baru. Strategi ini diharapkan meningkatkan daya saing kedua perusahaan di pasar global. Sinergi tersebut menjadi model baru kolaborasi industri otomotif. Permintaan SUV berbasis listrik dan hybrid terus meningkat terutama di China yang menjadi pasar mobil terbesar dunia. Freelander menargetkan momentum tersebut dengan menghadirkan produk berteknologi tinggi dan berdaya saing global. Jika target produksi tercapai, Freelander berpeluang menjadi salah satu pemain baru yang diperhitungkan di segmen SUV premium. Langkah ini juga mencerminkan persaingan yang semakin ketat di industri kendaraan energi baru. Berbagai sumber IDX Channel.